Yo, what's up guys? Back again with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen nge-review sebuah laptop yang dulu sempet gue pakai. Jadi sebenarnya dulu gue ganti ke ini laptop buat gantiin MacBook Pro gue 2013. Cuman akhirnya at the end gue decide buat ganti lagi ke ROG Strix yang udah sempet gue review di minggu lalu. Dan nanti bakal gue jelasin alasannya kenapa di bagian kekurangan. Dan langsung aja nih dia laptop yang bakal gue review adalah Asus ZenBook Pro UX 550, kodenya GE. Jadi Asus ZenBook Pro UX 550 GE ini dulunya itu gue beli di tahun 2020. Cuman sebenarnya gue juga agak lupa ini laptop rilis di tahun berapa. Seingat gue mungkin rilisnya di tahun 2019-an gitu. Dan untuk varian warnanya ya, dia punya dua buah varian warnanya yang kayak gini, dan ada satu lagi tuh warnanya warna hitam setahu gua. Cuman pas lagi gua cek lagi di website, tulisan warnanya yang ready sih warna biru ini. Dan untuk varian spesifikasinya, dia itu pas gua cek, kalau nggak salah cuma ada dua varian, yang i7 7700 dengan GTX 1050 dan juga i7 8750 dengan GTX 1050. Dan seperti biasa, sebenarnya gue pengen taruh link pembelian. Cuman gue cek di website, link pembelian buat produk ini tuh udah pada nggak ada, udah pada sold out. Mungkin ketemunya, kalau kalian cari, ketemunya yang second aja. Dan ya mungkin kalau gue pun taruh link pembelian, gue bakal taruhnya ya link pembelian ZenBook Pro atau mungkin ZenBook yang generasi now. Kira-kira kayak gitu. Dan seperti biasa, sebelum gue mulai video ini, kali ini, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cari gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan langsung aja kita mulai review kali ini. Pertama-tama kita akan ngebahas mengenai desain. Oke, jadi pertama-tama secara desain, Asus ZenBook Pro UX 550 GE ini, kalau pendapat gua itu menganggap laptop ini tuh cukup mirip ya secara desainnya tuh dengan apa ya, kayak kombinasi antara MacBook Pro dan juga gaya desainnya Asus. Karena secara bentuk ini benar-benar kotak banget dan ini agak melengkung dikit nih di bagian ujungnya kayak MacBook Pro zaman dulu. Dan ya itu bukanlah sebuah hal minus karena gue cukup suka juga dengan desain yang kayak gini, jadi kelihatan lebih elegan lah kayak gitu. Nah, terus sentuhan Asusnya itu dia taruh di bagian nih, di bagian covernya nih. Jadi sebenarnya gue nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, dia tuh kayak ada gambar melengkung gitu di sini. Cuman ini juga agak ketutupan fingerprint karena ini menurut gue sih finishingnya ini agak-agak fingerprint magnet, jadi kalau dipegang-pegang tuh fingerprintnya langsung nempel. Di sini ada logo Asus, tulisan ya Asus seperti biasa, dan di bagian depannya tuh nggak terlalu banyak perintilan, jadi benar-benar simple banget emang buat office look atau mungkin ya content creator gitu ya. Terus di bagian atas di sini ada tulisan nih ZenBook Series. Jadi ini ya ngasih tahu kalau ini adalah seri dari ZenBook. Terus di bagian kiri ini dia ada satu buah port AC adapter buat ngecas, port HDMI, dua buah Thunderbolt, ini Thunderbolt 3. Terus lanjut ke bagian bawah ini sebenarnya nanti dia ada LED indikatornya gitu kalau lagi ngecas dan sebagainya. Dan lanjut ke bagian kanan ini ada combo headphone jack, micro SD, dan dua buah USB Type A. Dan kalau teman-teman perhatiin, di sini tuh kayak dia ada kayak garis emas yang ngelilingin si body laptopnya, yang bikin si laptop ini kelihatan lebih elegan lagi. Oke, terus gue lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam di sini yang akan gue bahas adalah dari layarnya dulu. Oke, ini jadi dari layar ya. Kalau dilihat nih layarnya ini, dia tuh layarnya udah cukup, apa ya, bisa gue bilang nyaris dibilang bezel-less enggak juga sih, cuman bezelnya itu udah cukup tipis lah, even buat standar sekarang udah cukup oke. Dan di sini nih bisa lihat nih bezelnya segini, dan mungkin yang agak gede bezel atas dan juga bawah. Cuman kenapa ya, secara desain tuh nggak dibikin ini proporsional aja nih, bezel atas sama kiri kanan dan bawahnya tuh agak proporsional. Jadi kayak gue ngerasa nih bezelnya nih kayak agak kurang proporsional pas lagi gue pakai nih laptop. Bagian atas ya nggak kayak beberapa laptop ROG Strix zaman now, dia masih ada webcamnya di sini. Dan di bagian bawah ini ada logo tulisan Asus ZenBook warna emas gitu. Jadi emang bener-bener si Asus di sini setia banget nih main pakai dua warna. Lanjut ke bagian bawah maksud gue bagian keyboard ya, panel dalam bagian keyboard.
Di sini ya layout keyboardnya tuh 75% dan di sini ada sedikit tombol-tombol function kayak home, page up, down, end, dan juga FN. Cuman yang agak gue sayangkan tombol powernya gabung jadi satu di sini dan ini tombol power sama yang lainnya tuh kayak nggak ada bedanya. Jadi kadang kalau mau pencet delete atau pencet home mungkin orang bisa nggak sengaja nih kepencet si tombol power ini. Lanjut, di sini dia ada tulisan Harman Kardon dan di sini ada fingerprint reader dan di sini ada touchpad yang menurut gue ukurannya cukup ya B aja lah. Dan gue cukup seneng dengan desainnya karena dia pakai desainnya tuh langsung full gitu, jadi nggak ada dedicated buttonnya ada di bawah aja. Dan di sini sebenarnya kalau diperhatiin, gue nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, di sini sebenarnya dia kayak ada pattern garis-garis lurus gitu. Jadi patternnya tuh agak sedikit berbeda dengan pattern yang ada di bagian panel atasnya. Lanjut ke bagian bawah, di bagian bawah ini di sini dia nggak terlalu banyak perintilan karena emang ini bukan laptop gaming. Di sini dia ada 2 buah bottom firing speaker dan juga ini ada 1, 2, 3, 4 rubber fit. Dan yang ini 1, 2 ini itu nggak include dalam paket pembelian. Jadi kayak cuma tambahan aksesoris aja. Seperti itu. Tadi juga nyaris lupa buat gua jelasin di bagian atas ini. Bagian atas ini dia tuh ada kayak pembuangan. Jadi kayak pembuangan anginnya tuh dibuang di sini. Dan nanti bakal gua jelasin kenapa ini kayak kok berasa ini jadi sebuah masalah. Seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality. Oke, jadi udah kedua. Kedua, gue bakal ngebahas build quality dari laptop Asus ZenBook Pro ini. Secara build quality, laptop ini build quality-nya menurut gue cukup superb karena dia pakai bahan full dari metal. Dan juga kalau gue cek di website, dia tuh udah dapet kayak sertifikasi military grade-nya Asus gitu. Jadi udah, kalau pakai di laptop udah cukup aman banget. Tapi ya pasti jangan dibanting-banting ya. Dan secara bobot ketika dibawa, ini mungkin gue lebih berasa kayak lagi bawa Zephyrus G15 atau Zephyrus M16 lah secara bobotnya. Karena secara bobot juga sekitar 1,8, belum lagi nanti ditambah sama chargernya. Seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai fitur dari si laptop Asus ZenBook Pro ini. Fitur pertama yang cukup ngebantu banget itu adalah laptop ini udah punya biometrik berupa fingerprint scanner. Nah, jadi di sini kalau kalian mau buka tinggal taruh aja fingerprint di sini. Dan ini nanti dia bakal langsung kebuka. Dan menurut gua ya cukup responsif walaupun kadang-kadang fingerprintnya itu suka kayak nggak ngebaca, tapi ya nggak terlalu annoying banget seperti itu. Lanjut, di sini yang bakal gua bahas adalah dari layarnya. Di sini kalau teman-teman lihat, ini secara layar, dia pakai layarnya glossy, dan ini layar glossy-nya itu udah Pantone validated. Jadi kalau misalkan kalian pakai laptop ini dan kalian emang content creator, ngelihat layar di sini tuh puas banget, atau mungkin media consumption user gitu ya, ngelihat layarnya ini puas banget. Karena udah Pantone validated dan juga ini layarnya glossy, jadi kayak warnanya kelihatan lebih tajam. Oke, cuman mungkin untuk refresh rate dari ya monitornya ini atau layar ini menurut gue cukup biasa aja karena emang ya layarnya bukan diperuntukkan buat main game. Karena emang ini kalau secara sejatinya si ZenBook itu lebih ke arah business user atau mungkin content creator. Jadi kalau untuk refresh rate di laptop ini mungkin agak biasa aja. Dan di sini laptopnya juga udah support touchscreen, jadi kalau mau kalian buka sesuatu, tinggal kalian pencet touchscreen, walaupun menurut gua masih kayak agak kurang responsif. Dan sebenarnya nanti kalian juga bisa pakai pen, tapi itu pembeliannya terpisah. Kalau gua cek harganya sekitar 600 ribuan buat nulis-nulis di layar ini. Cuman masalahnya layar ini tuh maksimum tuh kayak pas lagi dibuka tuh dia 120 derajat nih kalau dilihat dari samping nih. Jadi kalau misalnya dipakai buat nulis, ini kan pasti kan akan nyentuh gitu kan. Nah ini nih bakal kayak agak wobbling gini nih. Jadi kayak agak experience mungkin buat pennya tuh kayak nggak terlalu penting gitu. Tapi kayak nice to have aja sih. Mungkin kalau kalian pengen pakai. Dan juga kalau kalian nulis kan tangannya bakal nyentuh ke layar kayak gini kan. Kayak gini nih. Nah, jadi kan kayak bisa bikin layarnya tuh lebih cepet kotor aja sih, kayak gitu. Oke, selanjutnya yang bakal gue bahas di sini adalah di komponen keyboard dan juga komponen touchpad-nya. Untuk komponen keyboard dan touchpad-nya, salah satu alasan gue ganti ke laptop ini dulu itu gara-gara keyboard sama touchpad ini menurut gue cukup oke banget lah. Karena pas lagi dipakai feeling ngetik dan juga feeling touchpad-nya itu cukup responsif dan juga feeling pas ngetiknya itu cukup enak kayak feedback-nya itu dan travel-nya tuh cukup mirip lah sama MacBook Pro zaman-zaman dulu gitu. Jadi ya mungkin gara-gara dulu gue cukup nyaman pakai MacBook Pro, ya gue nyari laptop Windows yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dan ya untuk keyboard sama touchpad ini menurut gue cukup puas lah karena cukup bisa memenuhi kebutuhan gue tersebut.
Terus fitur selanjutnya, laptop ini juga udah dilengkapi dengan 2 buah Thunderbolt port. Jadi kalau misalkan kalian pengen colok aksesoris Thunderbolt atau Type-C, bisa banget kalian colok ke port yang ada di sini. Cuman sayangnya emang port ini belum support Type-C PD, seperti itu. Oke, sekarang gue bakal ngebahas alasan kenapa at the end of the day gue pindah nih dari, ya kan tadi kan kayaknya gue cukup puas lah dengan laptop ini, tapi gue ganti ke ROG Strix G513. Alasan pertama adalah, ya tadi udah sempat gua bincang-bincang juga ya tentang Type-C Thunderbolt. Type-C Thunderbolt-nya di sini. Jadi ya ini Type-C Thunderbolt-nya ini kan kayak ya Type-C dan Thunderbolt. And then pas waktu itu gue berpikir bakal gue pakein eGPU biar powernya lebih oke. Cuman ternyata aksesoris eGPU dan GPU-nya pada saat itu melambung tinggi, jadi kayaknya kayak nggak worth it gitu buat beli. Terus juga ini yang lucunya, Thunderbolt-nya ini itu belum ada power delivery. Jadi ya ketika gue beli ini laptop, dulu gue berpikir ini akan ada power delivery-nya nih. Jadi gue kalau pas lagi portability, gue nggak perlu bawa terlalu banyak barang, seperti itu. Tapi ternyata enggak, dan ya gue agak kecewa di situ. Selanjutnya kekurangan keduanya adalah laptop ini secara dapur pacunya menurut gua masih cukup biasa banget sih. Malah terbilang agak kurang di tahun 2019. Karena dia pakai GTX 1050 dan juga 8750 nih. Nah, itu gue berasa kayak bener-bener bottleneck banget performance-nya. Kayak 2019 performance kayak gitu tuh kayak berasa nanggung aja sih. Walaupun mungkin secara penggunaan orangnya lebih ngincer ke business user atau content creator. Cuman kalau at the end lu kayak video editor yang agak berat gitu ya, atau mungkin yang pakai ya beberapa file yang lebih berat, ya berasa kayak agak bottleneck aja di laptop ini. Nah, terus kalau misalkan ternyata secara prosesornya kuat, nah yang jadi prosesor atau ya performanya kuat, yang jadi masalah adalah pendinginan di laptop ini. Laptop ini menurut gue cukup gampang banget panas, kayak cuma dikasih load dikit aja nih laptop udah langsung cepet panas. Karena mungkin dia cuma ngebuang udaranya di sini, jadi kayak dia nggak ada pembuangan udara lain, jadi berasa kayak laptop ini tuh agak secara pembuangan atau heat management-nya tuh kayak gue berasa issue aja sih buat ngerjain file-file yang lagi gede atau mungkin buat tas-tas yang agak berat. Terus juga waktu itu ya gue sempat juga mulai main game gitu ya, jadi kayak berasa nih laptop kok kayak agak nanggung banget gitu. Itu sih kira-kira. Terus kekurangan selanjutnya dari laptop ini adalah ya tadi gara-gara ya dia pakai CPU sama GPU yang biasa aja. Terus mungkin secara OS Windows agak sedikit lebih berat gitu ya dibandingkan dengan Mac. Jadi kayak gue berasa agak experience gue pas lagi pakai ini laptop buat pas lagi task intensif gitu atau kayak lagi perlu resource banyak tuh kayak berasa agak lemot aja nih si laptop ini. Seperti itu. Dan use case gue sih banyak kan kayak ngolah data di Excel. And then ya main game gue nggak terlalu sering, cuman ya mungkin kalau kayak buka Google Chrome, buka tab bisa banyak banget. Dan gue berasa agak sedikit kayak berasa agak bottleneck-nya, seperti itu. Terus kekurangan selanjutnya dari laptop ini adalah, jadi ini sebenarnya kan salah satu pangsa pasarnya adalah content creator ya. Dan content creator itu biasanya pakai kamera gitu ya, dan ya kalau nggak kamera pokoknya pakai ya alat perekam gitulah. Dan kenapa dia nggak nginclude di sini tuh SD card gitu. Kenapa di sini mesti pakai micro SD? Di sininya dia cuma pakai micro SD. Ya, gue juga ngerti sih kalau kayak lu kasih micro SD mungkin kayak buat kamera-kamera kecil kayak Insta360 atau mungkin kamera-kamera lain. Cuman kan at the end kan ya better lu kasih SD card slot sih kalau menurut gua. Karena kalau misalkan ya lu punyanya micro SD tinggal orangnya tuh beli adapter yang harganya mungkin cuma 3.000 4.000-an. Daripada kalau kayak gini kan ya gua mesti beli card reader baru gitu buat nyolokin ke sini seperti itu. Terus juga untuk konektivitas port di laptop ini gue berasa kurang banget. Ya sebenarnya kalau dibanding sama MacBook Air mirip-mirip lah, lebih parah MacBook Air sih sebenarnya. Cuman ya mungkin kayak kayak mungkin mindset orang tuh pas lagi beli laptop Windows portnya lengkap gitu ya, jadi kayak berasa biasa banget. Dan juga mungkin pas lagi dulu 2020 tuh kayak hub Type-C hub itu masih agak lumayan mahal, jadi kayak agak berasa ya gue mesti nambah cost lumayan banyak. Jadi di sini nih yang nggak ada nih portnya, ada port Ethernet tuh nggak ada. Terus USB biasanya laptop ada 3, ini cuma ada 2 doang. Terus HDMI ya nggak masalah sih, nggak isu. Dan ya mungkin itu aja sih port Ethernet sama port USB-nya yang mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan kompetitornya seperti itu. Dan kayaknya ya itu adalah beberapa alasan yang akhirnya at the end gue ganti ke ROG Strix G513. Sebenarnya yang paling isu itu lebih ke performance sih gitu. Terus pas waktu itu ya gue juga lagi pandemi, lagi sering-sering naik mobil juga, dan ternyata berat itu nggak terlalu pengaruh. Ya udah akhirnya gue pakai si ROG Strix G513 tersebut seperti itu.
Oke, in summary, pendapat gua, laptop ini sebenarnya cocok buat siapa? Sebenarnya mungkin kalau menurut gua ya, ini cocok buat kalian. Oh sorry, sebelum gua selesaiin, masih ada satu lagi kekurangannya. Menurut gua baterai life dari ini laptop agak biasa banget sih. Jadi mungkin ya ini Ultrabook dan apa ya, walaupun Ultrabook itu dipakainya kan lebih kayak buat orang kondisinya kan pakai on the go gitu ya, terus kayak baterainya dikit, jadi gue mesti bawa charger gitu, dan kayak agak sedikit mesti merapat sama tempat-tempat yang punya colokan charger sih. Ya mungkin gue merasa itu tambah parah ketika gue pakai MacBook Air M1 karena baterai itu dahsyat banget. Jadi gue berasa nih laptop baterainya kayak agak-agak kok gini banget gitu. Ya mungkin itu sih beberapa kekurangan yang bikin gue decide buat ganti ke ROG Strix. Walaupun mungkin ada beberapa kekurangan yang sebenarnya masih jadi kekurangan juga di laptop ROG Strix. Kayak misalkan beratnya, atau mungkin ya bukan power management sih ya. Mungkin ya relate to power management lah, karena mesti sering-sering nyolok ke listrik. Ya itu mungkin beberapa kekurangan yang mungkin masih ada di ROG Strix gue. Cuman ya pas lagi itu gue lebih ngincer ke performance saja. Ya udah akhirnya gue decide tuh buat ganti ke ROG Strix. Seperti itu. So, in summary pendapat gua, laptop ini sebenarnya cocok buat siapa? Yang pertama, mungkin cocok buat kalian yang ya content creator tapi bukan yang heavy editor gitu, yang mungkin kayak foto editor atau mungkin kayak video editing tipis-tipis. Laptop ini menurut gua ya cukup banget. Terus juga mungkin buat kalian yang sebelumnya pakai laptop yang agak bulky, terus pengen laptop yang agak kecil, ya ini juga bisa jadi salah satu pilihan. Tapi kalau misalkan kalian pakai laptop yang kecil dan tipis dan ke sini, itu bakal berasa kayak lebih gede banget gitu. Dan mungkin kalau kalian bisa memanfaatkan Thunderbolt-nya ini, ya laptop ini akan menjadi lebih worth it sih. Menurut gua seperti itu. Dan rasanya untuk aksesoris Type-C sekarang sih masih udah nggak semahal dulu sih, karena udah cukup banyak varian-variannya. Seperti itu. So, gimana pendapat kalian mengenai ROG Strix lagi ZenBook Pro UX 550 GE ini? Langsung aja kalian tulis di kolom deskripsi di bawah, dan jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo. Cara gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga klik tombol share-nya. Dan last but not least, see you on the next video.